Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Kembali lagi ke video pembelajaran ya. Pertemuan 4 teknologi web service ya. Kemarin kita udah membahas cara instalasi Dart dan juga Flutter ya di Visual Studio ya. Nah, untuk pertemuan 4 ini kita sekarang akan membahas tentang RESTful Web Service ya, yang dimana kita akan membuat API ataupun juga API dari kode Igniter ya, CI kode Igniter ya. Nah, di sini kita baca dulu deskripsinya ya. Ada pengenalannya, yaitu RESTful Web Service ya. Itu ada kebutuhan toolnya. Yang pertama yang harus disiapkan yaitu desain database-nya ya, setup REST server, setting koneksi database ya, implementasi RESTful Web Service dengan metode get, post, put, dan delete, dan pengujian melalui browser maupun Postman ya. Nah, saya akan merangkum saja ya, biar gak bingung apa aja yang harus disiapkan. Yang pertama, kalian harus sudah menginstal XAMPP ya. Yang kedua, kita akan mendownload ya kode Igniternya yang udah ada web service-nya, yang udah ada RESTful web service-nya ya. Download RESTful ya. Oke, dimana kita akan downloadnya ya. Ini nanti kalian bisa baca-baca aja ya, yang kalau yang ini ya. Nah, downloadnya di sini. Nah, di sini downloadnya yaitu di GitHub ya. Ardisaurus CI Reserver ya. Nah, kalian tinggal copy saja ya. Nah, kalau misalkan di copy di sini ini ya. Nah, kalian tinggal download, nanti akan mendownload zipnya ya. Kalau misalkan udah download ya, nanti simpan di htdoc kalian ya, di exam, di htdoc, terus kasih nama ya, ganti namanya jadi REST server ya. Oke. Nah, setelah itu ya, setelah kalian udah mendownload CI REST servernya ya, kalian harus membuat desain database-nya ya, dengan cara create database member. Ini copy aja ya. Ini udah SQL ya. Masukkan ke PHP kalian ya. Di sini di SQL. Tinggal copy paste, running, semua tinggal running ya. Kebetulan untuk saya udah ya. Itu udah ada. Nah, ini namanya DB member. Nah, udah ada ya. Saya udah bikin namanya DB member ya, dengan tabelnya member gitu ya. Nah, kalian sudah bikin aja. Kalau misalnya kalian mau bikin manual, silahkan gitu ya. Oke, setelah ini dibuat ya, kalian setelah bikin database, terus bikin tabelnya juga ya, kalian bikin database DB member, terus tabel member gitu ya. Kemudian kita akan mengutak-ngatik ya web server, apa namanya, REST server tadi ya, REST server tadi yang kode Igniter yang udah kita download gitu ya. Nah, setelah kita udah disimpan di htdoc ya, kita buka aja di editor kalian ya. Kalau misalkan saya menggunakan Visual Studio ya, dengan cara file ya, open folder gitu ya. Nanti buka aja foldernya ya. Nah, oke. Nah, untuk cara mengeceknya ya, apakah ini udah ada REST servernya atau belum ya, kita tes aja di sini ya. Copy ini ataupun juga diketik ya. Terus copy di URL kalian. Nah, kalau misalkan tampilannya udah seperti ini, ya berarti REST server kalian udah jalan ya, ataupun juga udah terinstall, udah ada gitu ya. Ya, di framework yang tadi, di framework CI yang tadi gitu ya. Oke. Yang selanjutnya
kita akan mengkonfigurasi database kita yang kita udah buat ya. Tadi kan kita membuat DB member gitu ya, database member gitu ya. Di mana konfigurasinya? Kita buka lagi ya. Application config ada di database ya. Nah, di sini username-nya itu root ya. Kalau misalkan kalian udah diganti bukan root, tinggal disesuaikan aja. Terus passwordnya kalau misalkan dikosongin, nama database-nya itu adalah db member ya. Tinggal disimpan saja. Oke. Nah, setelah itu kita akan membuat ya REST membernya untuk melakukan implementasi dari RESTful web service ini ya dengan metode get, post, put, dan delete gitu ya. Ini kita di copy semua ya. Nanti sambil saya jelasin gitu ya. Copy dengan cara kita ke controller dulu ya. Controller ya. Mungkin kalian juga udah paham ya. Kalau misalkan apa namanya sistem dari MPC gitu ya. Kalau misalkan saya bahas satu-satu apa itu MPC atau bukan juga Premuc mungkin banyak ya. Jadi kalian harus searching kalau misalkan belum tahu ya apa itu controller, apa itu model, apa itu view gitu ya. Karena di sini kita akan menggunakan controller ya. Klik kanan ya, new file, namanya REST member ya. Nah, di sini ya. Oke. Kalian bikin segini ya. Ini adalah komentar ya, komentar. Nah, ini adalah untuk membaca library REST yang ada di ini, yang ada di REST controller kita ya. REST controller yang ada di library kita ya. Nah, setelah itu kita mendeskripsikan deh ya. Kita akan membaca database membernya gitu ya. Ini db get ambil tabel member gitu ya. Karena ini adalah nama membernya gitu, tabel membernya. Karena udah dikonfigurasi databasenya berarti otomatis yang di bawah ini adalah tabel-tabel dari DB member gitu ya. Nah, di sini data apa aja yang ditampilkan gitu ya. Sesuai di array gitu. Array kan menampilkan banyak gitu ya. Itu ada ID, ada nama member, ada email, ada nomor telepon ya. Ini harus sama ya. Nama-nama field ini ya, ataupun juga atribut ini harus sama dengan yang ada di DB kalian ya, yang ada di tabel member kalian. Kalau misalkan nggak sama, nanti akan otomatis akan terjadi error gitu ya. Nah, untuk metode get ini hanya sampai sini gitu ya. Nah, untuk selanjutnya ini adalah metode put, delete ya, put dan delete gitu ya. Oh, ini untuk post ya, untuk get yang ini ya. Nanti untuk selanjutnya ada metode post, ada put dan juga delete gitu ya. Hampir sama ya penulisannya, cuman berbeda kegunaan ya. Kalau misalkan untuk get untuk mengambilkan, post untuk mengambilkan, kalau misalkan delete berarti untuk nanti untuk sistem menghapus gitu ya. Oke. Nah, setelah kita membuat di controller tadi ya, membuat trace member ya di controller gitu ya. Karena sistem MPC di Premuc C itu ya gitu ya. Kalau misalkan view itu ya untuk menampilkan front end kita ya, untuk menampilkan apa yang akan ditampilkan ya. Kalau misalkan model itu untuk database-nya ya, untuk kontrol itu nanti untuk menjembatani antara view dan juga model gitu ya. Oke, ini untuk penjelasannya ya. Nah, kalau misalkan sudah ya, kita tes ya untuk API kita, untuk API kita ya. Karena nama di kontrolnya ada REST member, berarti kita di sini ketik aja REST member gitu ya. Coba dicek ya. Nah, ini udah tampil data-data kita. Nah, ini yang disebut dengan data API ya. Kalau misalkan kalian masih bingung, API adalah gitu, searching aja gitu ya. API adalah banyak gitu ya. Nah, di sini ada pengertian dan fungsi cara kerja API gitu ya. Kita baca sepintas aja gitu ya. Kalau misalkan bingung ya ujung-ujung apa itu API gitu ya.
Nah, ini ya API gitu ya. Kita bisa dibaca di sini ya, ini dari Niaga Hoster ya. Apa itu API gitu ya. Contoh API adalah Application Programming Interface ya. Sebuah interface yang dapat menghubungkan aplikasi satu dengan aplikasi lainnya. Jadi API berperan sebagai perantara antara berbagai aplikasi berbeda baik dalam suatu platform yang sama atau lintas platform ya. Jadi contohnya API itu kalau misalkan saya kasih contoh ya biar gak bingung ya. Kayak misalkan begini ya. Kita belanja online nih. Kita sebut aja nih tokonya ya misalkan di Shopee gitu ya. Nah, kita belanja online di Shopee. Terus kita milih apa namanya? Untuk nanti jasa ongkirnya gitu ya. Kita kan jasa ongkir ataupun juga jasa pengiriman ya. Jasa pengirimannya kan ada JNE, JNT. Nah, itu untuk melihat mengambil data-data JNE itu. Nah, pada JNE itu menyediakan API gitu ya. Karena di sana kalau tidak menyediakan API nanti mau bagaimana gitu ya. Mau lihat di mana status apa namanya si orderannya ataupun juga harga-harganya kalau misalkan dari tidak ada API gitu ya. Kalau misalkan tidak ada API harus lihat database masing-masing atau harus dikirim dan susah juga gitu kan ya. Nah, makanya ada API gitu ya. Oke, yang selanjutnya ini hampir sama aja sih. Ini adalah metode post ya. Nanti kan bisa baca aja ya. Karena mungkin udah dijelaskan juga ya untuk post di kalau misalkan kalian dapat web programming satu gitu ya. Baik itu get ataupun juga post gitu ya. Ataupun juga put ya. Nah, di sini dijelaskan juga ya. Script menunjukkan pembuatan fungsi put yang diulang memperbaharui data ya. Untuk berarti put itu untuk updating gitu ya. Kalau misalkan delete itu menghapus gitu ya. Nah, ini ada yang selanjutnya kalau misalkan kalian mau pengujian RESTful Web Service menggunakan aplikasi Postman gitu ya. Nah, tapi untuk sekarang ya kita dicukupkan sekian saja ya. Karena akan banyak sekali yang dibahas kalau misalkan nanti membahas Postman juga. Mungkin akan selanjutnya kita akan membahas tentang Postman. Oke. Sekian dari saya. Hairul Kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa kalau misalkan ada yang error ataupun juga ada yang kurang mengerti, silahkan tanyakan di kolom komentar.